Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru, sahabat guru, balik lagi saya dalam tutorial sesuai dengan judul video saya, yaitu bagaimana caranya membuat soal offline di platform Quizizz. Tentunya tutorial ini akan berguna nantinya untuk teman-teman ketika mengalami kendala dalam masalah kuota internet. Jadi teman-teman bisa membuat soal dalam kondisi offline atau tidak ada jaringan internet. Bagaimana caranya? Yang pertama, setelah Anda masuk, tentunya menggunakan akun Anda di platform Quizizz, kemudian masuk di beranda guru seperti ini, kemudian klik buat quiz baru, ada di sini, atau bisa melalui fitur yang ada di bawah profil Anda. Jadi mana-mana saja boleh buat quiz baru, kemudian klik nama quiz, misalnya tema 7 sub tema 1 misalnya, karena saya mengajar di SD. Kemudian pilih subjek yang relevan, maksudnya di sini yang terkait dengan quiz atau tema yang akan kita buat, masuknya kemana saja. Ini di sini bersyarat ada 3, harus ada 3 subjek yang relevan dengan tema yang kita buat. Misalnya di sini biologi, pengetahuan alam, geografi misalnya. Ini maksudnya, jadi ketika nanti ada yang mencari kuis dengan tema seperti ini, maka ketiga subjek ini ketika akan diketikkan dengan subjek yang 3 ini, maka kuis kita bisa muncul. Itu pun kalau Anda setting kuis Anda terlihat untuk semua orang, kecuali settingannya untuk pribadi, ya tidak bisa muncul sih. Ya, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya, bahwa untuk membuat kuis itu melalui ada 2 cara. Yang pertama pertanyaan baru, kemudian telepon. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian sebenarnya ada pilihan ketiga, yaitu ini melalui spreadsheet, impor dari lembaran data. Ini maksudnya spreadsheet. Kita klik. Nah, jadi fitur ini fungsinya untuk membuat soal secara offline. Tapi kita tidak bisa membuat soal secara offline secara sembarangan. Jadi Quizizz sudah menyediakan template-nya. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman tinggal edit template-nya, masukin pertanyaannya, kemudian kita upload nanti. Oke, sekarang kita langsung praktikkan saja. Jadi kita unduh template-nya dulu. Ya, sudah terdownload di pojok kiri bawah di sini. Kemudian kita buka. Ya. Kita buka, kita lihat seperti apa template-nya. Ya, jadi dari Quizizz sendiri secara default sudah menyediakan satu contoh soal seperti ini dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, tinggal Bapak Ibu atau teman-teman edit sesuai dengan soal kuis yang Anda buat. Ini dalam bentuk bahasa Inggris, question, ini kolom untuk pertanyaannya, kemudian ada optionnya, pilihannya, option 1, option 2, option 3 sampai option 5. Nah, kita kan mau buat, biasanya yang kita buat itu kan ada 4 option ya. Jadi Bapak Ibu bisa hapus salah satunya. Sini saya hapus saja option yang kelima, karena kita akan buat optionnya hanya 4 saja. Kemudian di sini ada kolom correct answer. Ini maksudnya kunci jawabannya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih kalau jawabannya Mars, Pluto. Nah, misalnya jawabannya pada option keempat, maka Bapak Ibu tinggal ketikkan angka 4 di sini. Bukan diketik, tapi tinggal pilih. Di sini ada row, kolom yang Bapak Ibu tinggal pilih. Di sini misalnya yang benar itu pada option kedua, maka
Bapak Ibu tinggal pilih nomor 2. Kemudian time ini maksudnya untuk waktu pengerjaan soal. Bapak Ibu bisa milih 45 detik, 60 detik, 120 detik, dan sebagainya. Kemudian image link ini maksudnya kalau di soal tersebut Bapak Ibu taruh gambar, kemudian di sini Bapak Ibu bisa taruh linknya. Jadi ini tidak akan kita isi aja. Saya hanya akan mensimulasikan bagaimana mengisi pertanyaan di sini. Oke, kita mulai. Saya di sini sudah menyiapkan contoh soal. Kita masukin saja contohnya di sini. Misalnya ini kita copy. Ini Bapak Ibu dalam kondisi offline ya. Kita paste di sini. Ya. Ini kita hapus saja nomornya karena khusus itu tidak pakai nomor. Secara otomatis dia akan mempunyai nomor sendiri. Ya. Nah, ini kan kelebihan gimana dong? Nah, ini sebenarnya tidak apa-apa. Atau kalau biar terlihat sedikit rapi, teman-teman bisa menggunakan fitur wrap text di sini. Ya, sudah rapi. Suatu yang harus dilakukan sebenarnya disebut. Saya edit lagi di sini, disebut. Kemudian nanti jawab pilihannya hak, perintah, kewajiban. Oke. Sini ada hak. Kemudian perintah. Lagi kewajiban, sini pekerjaan rumah. Nah, sekarang tinggal kita isi jawaban yang benar tuh yang mana. Sesuatu yang harus dilakukan disebut, kan yang benar kewajiban kan Bapak Ibu ya. Jadi kata kewajiban berada di option ketiga. Berarti di sini kita pilih option ketiga. Jadi itu yang benar ya. Kemudian time limitnya kita taruh berapa dah? 45 dah. Ya. Dan jadi seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kita copy, Ctrl C. Kita paste di sini. Kita hapus nomornya. Kita pakai wrap text. Kita copy kunci jawaban pilihannya dulu. Copy. Oke. Kita warp stack juga. Kemudian B, hak adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kita wrap text. Kita wrap stack lagi, terus mendahulukan kewajiban daripada hak. Kita wrap text. Oke. Sekarang kita pilih kunci jawabannya. Pernyataan berikut yang benar adalah mendahulukan hak daripada kewajiban. Kewajiban daripada hak. Ya, jadi yang benar ini ada di option pertama. Jadi kunci jawabannya adalah di kolom pertama. Kemudian kita waktunya 45 detik saja. Jadi Bapak Ibu, ini soal yang sudah Anda buat ini nantinya masih bisa kita edit sendiri di Quizizz ya. Jadi jangan khawatir. Dan kita lanjut. Perilaku di bawah ini
kita wrap lagi. Oke. Sebenarnya enggak usah di wrap text. Sebenarnya bisa juga sih, enggak ngaruh ya. Memadamkan lampu saat siang hari. Faster wrap text. Tidak segera. Oke, kita wrap text semua. Oke, perilaku di bawah ini yang menunjukkan sikap boros dalam menggunakan energi adalah memotong waktu saat siang hari. Ya, ini tidak segera mematikan kompor. Jadi ada jawabannya ada di option yang kedua. Jadi di sini kita tulis option yang kedua. Kita pilih sekitar 60 detik. Ya, jadi time limitnya itu Bapak Ibu selalu sesuaikan dengan soal Bapak Ibu ya, baik itu secara offline atau online. Bapak Ibu jangan sekali-kali membuat soal dengan time limit yang sama. Jadi sesuaikan dengan kesulitan dan kemudahan soal yang Bapak Ibu buat ya. Jadi ini saja Bapak Ibu, kita contohkan 3 buah pertanyaan. Sebenarnya selanjutnya kita save, Ctrl S, kemudian kita keluar ya, kemudian kita balik lagi ke quiznya, ditutup dulu ya. Sekarang kita unggah, upload soal yang tadi. Ya, sekarang kita, ini dia yang tadi. Bapak Ibu sebenarnya bisa merename di sini dulu biar tidak bingung. Kita upload. Apakah akan berhasil? Nah, di sini akan muncul fitur ketika kita sudah online tentunya. Di sini akan timbul lagi fitur seperti ini yang fungsinya untuk menambah pertanyaan. Misalnya ya, Bapak Ibu tinggal tempel ini secara online ya, sama seperti tadi ya. Karena saya di sini cuma mencontohkan aja, jadi saya delete aja. Oke, jadi kalau sudah siap, kita tinggal simpan. Udah terupload semua. Jadi ini pertanyaan yang dari kuis sendiri tadi itu ya. Ini contohnya yang tadi itu, ini bisa kita delete saja. Ya, ini pertanyaan dari kita tadi. Sesuatu. Nah, ini kan tulisannya masih salah. Bapak Ibu bisa atur lagi di sini. Sesuatu. Oke, simpan. Jadi Bapak Ibu bisa mengedit kembali di sini. Tentunya setelah koneksi Bapak Ibu sudah ada lagi, Bapak Ibu bisa edit seperti biasa. Simpan. Ya. Jadi caranya gampang sekali bukan, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi fitur ini sangat bermanfaat sekali buat kita yang mungkin ketika lagi mengklik soal, membuat soal, terus tiba-tiba koneksi tidak ada, internet lemot misalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal download template yang tadi, kemudian Bapak Ibu bisa isi kapanpun Bapak Ibu siap. Ya, jadi itu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.